warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini. Saya akan memaparkan rencana kegiatan P3K khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Selatan, terkhusus di ruangan ICU. Pada rencana kerja kali ini yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Selatan ruangan ICU, terus isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pelayanan perawatan berkaitan dengan faktor risiko penularan penyakit di wilayah kerja RSUD Trikora Selatan, khususnya di ruang ICU. Terus gagasan kreatif optimalisasi pelayanan perawatan di wilayah kerja RSUD Trikora Selatan, khususnya di ruang ICU. Pada kegiatan di tabel rencana kerja yaitu 1. Persiapan pelaksanaan kerja atau kegiatan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Terus yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala ruangan ICU. Terus selanjutnya di output atau hasilnya, yang tahapan kegiatan pertama yaitu mendapat persetujuan saran dan masukan dari mentor. Terus yang berkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Terus untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, yaitu salah satu visi misinya, yaitu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Terus untuk penguatan LPD yaitu persiapan pelaksanaan kerja kegiatan menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Dan untuk tahapan kegiatan yang kedua yang saat melakukan koordinasi dengan kepala ruangan ICU itu output atau hasilnya mengetahui informasi tentang jumlah pasien yang dirawat setiap bulannya di ruang ICU. Nah, untuk terkait substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Dan untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda dan penguatan LPD masih sama seperti tadi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Nah, untuk kegiatan ketiga yang melakukan koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien atau DPJP, khususnya di ruang ICU. Output atau hasil yang didapatkan yaitu mendapat saran dan masukan serta persetujuan untuk kerjasama. Yang berkaitan dengan mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, kolaboratif. Dan untuk yang keempat, menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan tindakan keperawatan kepada pasien. Yaitu output atau hasilnya itu tersedianya puskesmas, ICU, dispo, dan medis lainnya sesuai kebutuhan. Yang berkaitan dengan mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Dan untuk kegiatan yang kedua, rencana kegiatan kedua itu melakukan pemberian terapi kepada pasien, di mana untuk tahap kegiatannya yang pertama menyampaikan maksud dan tujuan ke keluarga pasien. Nah, output hasil yang didapatkan yaitu izin melaksanakan tindakan keperawatan dan keluarga pasien. Keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu harmonis dan kolaboratif. Dan masih untuk kegiatan ini yang berkontribusi terhadap pencapaian misi PDK yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Untuk penguatan LPD masih itu melakukan pemberian terapi kepada
pasien untuk mengeluarkan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Dan untuk tahapan kegiatan kedua yaitu mengunjungi pasien, output atau hasil yang didapatkan yaitu pertemuan dengan pasien. Dan ini juga berhubungan dengan mata pelatihan yaitu harmonis dan kolaboratif. Terus tahapan kegiatan yang ketiga melakukan observasi pasien dan swab terkait pengamatan yang akan dilakukan. Output atau hasil yang didapatkan yaitu data atau status pasien. Terus keterkaitan dengan ilmu pelatihan yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Yang keempat, melakukan pengolahan data, analisis, hasil, dan laporan. Output atau hasil yang didapatkan yaitu data, hasil analisis, dan laporan hasil. Terus keterkaitan dengan ilmu pelatihan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan untuk yang terakhir untuk kegiatan evaluasi yaitu evaluasi pelaksanaan hasil observasi selama observasi pelayanan keperawatan terhadap dan faktor risiko penularan penyakit, yaitu tahapan kegiatannya yaitu satu menganalisis hasil observasi pelayanan kesehatan, output dan hasil yang didapatkan data hasil observasi pelayanan kesehatan, ilmu keterkaitan dengan pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Terus yang tahapan kedua yaitu analisis faktor risiko penularan penyakit dari masing-masing pasien. Data output atau hasil yang didapatkan yaitu data faktor risiko penyakit dari masing-masing pasien. Ilmu keterkaitannya dan pelatihan yaitu akuntabel, adaptif, dan kompeten. Terus tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan hasil analisis ke PDP. Output atau hasil yang didapatkan PDP mengetahui faktor risiko penularan penyakit. Terus ilmu keterkaitan dan pelatihan akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Empat, melakukan hasil analisis kekebalan hasil, kekebalan hasil penularan faktor risiko penularan penyakit. Yang keterkaitan dengan pelatihan yaitu akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kegiatan ini yang berkontribusi terhadap pencapaian misi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dan untuk peringatan nilai UPD, peringatan nilai UPD yaitu evaluasi pelaksanaan hasil observasi pelayanan keperawatan dan faktor risiko penularan penyakit, menguatkan nilai akuntabel, harmonis, kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada saran dan masukan dari Pak Menko, Kepala Bidang, dan Kepala Sekretaris dan Kepala Seksi ACOP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari saudara Selamat tadi bersama gereja. Belum optimalnya masalah kita pelayanan di ICU, masalah penyakit menular. Nah, ini yang saya wanti-wanti. Karena kalau di ICU ini yang saya tanyakan, kira-kira sudah berapa kasus yang penyakit menular yang masuk di sana kan? Sebenarnya di sana kan harus ada ruang khusus ada yang penyakit menular ada. Oh iya. Karena kita melihat jangan sampai petugas juga kena juga ini, karena ini kan masalah gigi, penyakit yang menular dengan darah, ya itu kita harus hati-hati. Jadi itu harus ada operasional manajemennya. Jadi kalau saya tanyakan sudah berapa kira-kira selama ini di 1 tahun kemarin yang ada petugas sudah meneliti berapa kasus TB atau kasus penyakit yang bisa menular secara udara melalui udara itu Baik, terima kasih. Silakan mencoba menjawab. Dari selama saya bertugas, kebetulan masih baru, karena mulai dari bulan 4 PPKM, cuma
saat melakukan tugas atau shift atau dinas itu sudah ada beberapa pasien, tapi jumlah pastinya belum terlalu, cuma sudah ada. Tapi itu yang berkaitan dengan bronchopneumonia. Itu dari pasien yang kasusnya masuk bukan di ruang isolasi, karena di sana untuk pasien yang terindikasi untuk penularan penyakit itu ada ruang isolasi, dan untuk pasien yang diagnosa seperti biasa itu di ruangan pada umumnya. Tapi saat pemeriksaan lab atau cek darah lengkap itu keluar hasil muncul diagnosa baru, yaitu dengan bronchopneumonia. Padahal sebelumnya masuk tidak ada diagnosa seperti bronchopneumonia atau masalah di dalam paru, tapi pas saat dari hasil lab kemudian muncul diagnosa baru. Dan itu kenapa saya sampai mengangkat topik yaitu bronchopneumonia itu, karena walaupun sudah ada ruangan isolasi khusus, tapi belum tentu kesadaran dalam perawat itu sudah bebas dari aparatur atau apa, walaupun AC sudah dipasang sedemikian rupa tapi kenyataannya sudah beberapa kasus yang beberapa bulan ini saya terjadi di ruang ICU itu sudah ada. Makanya itu jadi pertimbangan yang kepala ruangan dengan DPJP sebagai berkomunikasi ini seperti apa untuk kedepannya, untuk meminimalisir lah istilahnya, karena rata-rata pasien yang masuk di ICU itu bisa dibilang kondisi KU-nya bukan saat pasien yang baik-baik saja, memang yang butuh observasi yang tiap jam, bahkan tiap setengah jam itu kita observasi. Jadi itu yang masih jadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Selain dari masalah banyak alat yang sudah mentah mulai kurang atau monitor yang sudah mulai agak mungkin berbaik atau apa, tapi yang untuk prioritas yang saat ini itu karena ini langsung berkaitan dengan pasien yang penularan penyakit. Mungkin itu saja terima kasih. Terima kasih penjelasannya, barangkali lebih bagus ini atau bisa masukkan karena ini bagaimana kita meminimalisir masalah tiba-tiba pasien yang dari ruangan sudah koma, tapi dia ini tidak tahu. Mungkin barangkali di ruangan, ya ini kan untuk masuk dari ruangan, kalau memang pasien ini koma, tapi dia penyakit menular, langsung dikasih kode kan, supaya petugas selesai dan ruangan. Jangan sampai nanti kita lihat, ternyata ini kita tidak tahu, tinggal antibody yang orang bilang pertama. Oke, barangkali. Ya, baik. Kalau dari nilai ini emang ini sudah lebih terstruktur. Cuma naik lagi, ya, nomor 2. Ya, jadi kalau dari cerita tadi, dari apa yang dipaparkan tadi, memang berarti karena di ICU juga memang pada prinsipnya, berarti faktor resiko itu bagaimana kita mencegah itu lebih banyak daripada petugasnya. Jadi bagi pasien itu kan sudah tidak ada komunikasi dan bagaimana kita mengarahkan sesuatu yang maksudnya yang tidak menyebabkan penularan terjadi. Jadi kemungkinan kalau berdasarkan nanti hasil nanti ini inovasinya itu kepada petugas bagaimana dan keluarga pasien. Memang bagi pasien itu kan sudah tidak bisa diterapkan mungkin apa-apa. Apalagi tadi awalnya diagnosa begini, tiba-tiba menjadi yang menular kan. Jadi memang cenderung menurut saya, saran saya nanti lebih dipertajam kepada petugas, khususnya petugas kalau bisa dengan keluarganya. Bagaimana faktor-faktor apa? Karena minimal secara teori kan, orang sudah ada gambaran dalam latar belakang tadi yang mungkin kita tidak lihat tadi sudah ada gambaran apa-apa faktor risiko penularan itu. Jadi dari situ kita sudah bisa lebih mengarahkan kepada petugasnya. Bagaimana perilaku petugas dalam penanganan setiap pasien di dalam tanda petik tidak ada pembedaan. Pokoknya pasien apapun di ICU masuk kita perlakukan seperti itu. Jadi mungkin saya sangat itu karena tadi tiba-tiba ada perubahan diagnosa, artinya kita sudah melayani dengan mungkin standar-standar biasa misalnya. Jadi kalau saya seperti itu. Terima kasih. Baik,
terima kasih, itulah saran supaya kita semua bukan cuma Sarudin yang bertugas di situ dengan karunia, pokoknya kita semua harus hati-hati memang, jangan sampai kecolongan kan setelah masuk berbagai hal yang sudah terpapar, apalagi TV yang apa namanya sore-sore debat. Nah, kita juga tetap juga harus teori yang sama karena dia sudah kelihatan ini yang diharapkan supaya menjadi perhatian kita. Bagus juga ini, dari inilah yang artinya selama ini baru beberapa bulan, belum 1 tahun sudah melihat ya situasi yang ada. Nah itu yang diangkat supaya kita cari permasalahan yang ini kita pecahkan bagaimana. Nah itu kita ruangannya sudah, oh ini sudah ada khusus memang ya, jangan sampai keluarga pasien juga dianukan di situ sarankan, dan kita juga terutama yang sebelah petugas karena orang di sini yang sudah rumah ya kita petugas harus ya harus oke bagus sekali ini sebagai motivasi dan inovasi kita supaya kedepannya kita terbaik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.